Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita lirih-lirih atau jalan-jalan ke makam Kanjeng Surongganti atau Pangeran Surongganti yang berada di Dusun Lateng, Desa Geladak. Sejarah singkat, Kanjeng Surongganti adalah keturunan dari Mas Lego, yaitu anak dari Mas Lego menurunkan Pangeran Mas Surongganti dan Pangeran Mas Suro Dilego. Bagaimana kisah lanjut, kawan-kawan? Ikuti saya terus. Awal berdirinya Kutha Lateng, yang memang pada masa itu Pangeran Agung Wilis memberikan mandat untuk membangun sebuah pesanggerahan atau sebuah ibu kota baru. Pangeran Agung Wilis mempunyai rekan atau teman yang dari Tionghoa yang bernama Tan Hu Zinzin. Tan Hu Zinzin adalah seorang arsitek bangunan zaman kuno yang sampai saat ini masih ada prasastinya, yaitu Konco yang berada di tengah-tengah kota Rogo Jambi. Tan Hu Zinzin adalah sahabat karib Pangeran Agung Wilis. Untuk itu kawan, perjalanan kita masih panjang untuk menemukan jati diri siapa sebenarnya Pangeran Mas Surongganti. Sejarah yang masih belum terkupas kawan-kawan, akan saya uraikan sedikit. Prabu Tawangalun I memiliki putra. Yang pertama Gede Buyut, yang nomor 2 Mas Ayu Widarbo, Mas Lanang Dangiran, Mas Nepo, dan Mas Lego. Yang tercatat dalam serat Belambangan yaitu Mas Nepo dengan Mas Lego atau Mas Lanang Dangiran. Sedangkan Mas Lego cuman ada 2 anak, yaitu Mas Surongganti dan Mas Suro Dilego. Habis itu putus. Sejarah yang mana yang harus terkuak hari ini? Karena Mas Senepo, Mas Kembar, itu yang dikupas. Beliau ada di Macan Putih. Sedangkan anak dari Mas Lego, Pangeran Mas Surongganti dengan Mas Suro Dilego, berada di Lateng. Maka Pangeran Agung Wilis dalam sejarahnya atau di seratnya masih jauh dengan Pangeran Mas Surongganti. Mas Lego, anak Prabu Tawangalun I, mempunyai anak Mas Surongganti. Berarti kalau dicuplik atau diulas secara baik-baik, Mas Surongganti merupakan paman dari Pangeran Agung Wilis. Inilah kawan, sejarah diamburadulkan. Kita sebagai anak generasi melihat kahanan seperti ini sungguh sangat tragis. Politik divide et impera adalah politik pecah belah atau politik adu domba, yang mana prinsip itu digunakan oleh company VOC Batavia. Karena untuk memecah atau adu domba kerajaan harus memakai politik divide et impera. Tak lupa juga di kesempatan saat ini
yang saya ceritakan yaitu tepat di Kutolateng, yang mana Pangeran Agung Wilis, keponakan dari Pangeran Surongganti, ingin memerdekakan dari penjajah. Beliau bermarkas di Lateng. Belanda yang mengetahui politik kerajaan, politik adu domba untuk memecah belah itu gampang, maka beliau merekrut, beliau berkonsultasi atau berkoordinasi dengan anak-anak pangeran, yang mana banyak anak pangeran yang ikut atau membangkang pada kahanan kerajaan. Kawan, hari ini bergetar di hati saya, tepat di makam Pangeran Mas Surongganti. Belambangan pada hari ini, sejarah amburadul, tidak ada yang tahu, dan babat-babat yang ditulis adalah bukan dari babat yang sebenarnya, karena babat yang sebenarnya dibakar oleh VOC di Banger. Begitu kejamnya VOC, sampai prasasti, benda bersejarah, serat atau pupuh ikut dilenyapkan. Sadis untuk menguasai wilayah, memakai politik divide et impera. Untuk itu kami yang berdarah Belambangan, hari ini kami tapak tilas ke makam-makam pejuang, ke makam-makam para pengawal, para penjaga Belambangan di kerajaan paling timur, ujung Jawa. Anak-anak para penguasa Belambangan semua diadu, semuanya dipecah belah hingga terjadi pertumpahan darah antar sesama anak Raja Belambangan. Kawan, kami generasi penerus Belambangan, mari kita jaga bersama dengan lirih-lirih atau tapak tilas di makom-makom para pejuang-pejuang dulu. Dengan begitu kita tahu, kita mengerti, walaupun dalam babat atau seratnya sudah bercampur tangan orang-orang lain, bukan orang Belambangan asli. Untuk itu kawan, mari merasa orang Belambangan ikut andil dalam tapak tilas. Lestarikan budaya, jaga budaya, agar generasi anak cucu kita kelak menjadi mengerti. Karena terbenamnya atau ditenggelamkannya sejarah oleh VOC, maka sebagai generasi, sekali lagi mari kita kupas bersama-sama. Dalam suatu lirih-lirih ini kita mengenal budaya kita. Semoga uraian demi uraian membuat cucu generasi akan mengerti betapa panjangnya perjuangan beliau-beliau, mulai dari Tawangalun sampai kepada
Pangeran Mas Surongganti dan berlanjut kepada Pangeran Wong Agung Wilis. Sejarah ini adalah cikal bakal sejarah sejati yang menjadi primadona orang-orang Blambangan.